Guru pedalaman adalah sebuah panggilan yang mulia. Sebuah pengabdian yang benar-benar tulus dari hati, tidak mudah menjalaninya. Hanya yang benar-benar terpilih secara mental dan fisik. Banyak kenyataan yang harus kita terima. Jauh dari keluarga, keramaian kota, listrik, dan bahkan ada yang jauh dari sinyal telepon. Mungkin merasa seperti berada pada zaman dulu. Namun bagi guru-guru tangan pengharapan yang dikirimkan ke pedalaman, sebagai seorang guru, harus berusaha semampu yang mereka bisa. Meski tidak terlalu mewah, tapi harus sangat berguna bagi masa depan anak-anak pedalaman. Membimbing dan mendampingi mereka setiap hari. Karena bagi guru pedalaman tangan pengharapan, sudah saatnya mereka merasakan pendidikan yang sebenarnya dan semestinya. Karena mereka juga layak untuk mendapatkannya. Feeding and Learning Center Lolomoyo Samiri yang dibuka oleh Tangan Pengharapan tahun 2018. FLC ini terletak di pedalaman Desa Samiri, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nia Selatan. Desa ini adalah salah satu contoh desa tertinggal yang masih sangat kurang dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di sini banyak ditemukan fakta-fakta kurangnya pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya, guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta alokasi biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Belum lagi akibat dari dampak virus corona ini. Dunia pendidikan di daerah ini pun ikut terpengaruh. Sehingga pemerintah dalam hal ini telah menganjurkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau secara online dengan tujuan mencegah meluasnya COVID-19 ini. Namun pembelajaran secara online ini tidak bisa dilaksanakan secara baik karena banyaknya kendala yang dialami oleh daerah terpencil seperti Desa Samiri ini. Seperti yang kita tahu bahwa pemerataan internet di Indonesia belum tersebar dengan merata, di mana di daerah perkotaan lebih dominan daripada di daerah pedesaan. Hal ini membuat anak-anak Desa Samiri mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring karena jaringan internet yang susah untuk dijangkau. Belum lagi perlengkapan elektronik untuk mendukung kegiatan belajar daring seperti handphone atau laptop yang jarang dimiliki oleh masyarakat di pedalaman. Yang pada akhirnya membuat para siswa belum bisa mengikuti belajar secara daring karena tidak mengerti menggunakan teknologi yang ada. Masalah ini menjadi kendala baru yang dialami oleh masyarakat yang ada di pedalaman, khususnya anak-anak. Meski di tengah keterbatasan, ternyata masih banyak ditemukan anak-anak yang memiliki antusias tinggi dalam mengenyam pendidikan. Salah satunya ialah Jeniman Halawa. Di sekolah, teman-temannya memanggil dia Jenny. Awalnya Jenny termasuk anak yang pendiam dan pemalu. Namun memiliki niat belajar yang tekun dan rajin. Jenny lahir di kampung Hilifadolo pada tanggal 6 Juli 2008 lalu. Ayahnya bernama Yamonaha Halawa dan ibunya bernama Nasiba Laia. Jenny adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan duduk di bangku kelas 4 SDN Samiri. Di awal kedatangan guru tangan pengharapan di SDN Lolomoyo Samiri, hampir sebagian besar ditemukan anak-anak belum bisa membaca dan berhitung. Salah satunya Jenny. Di kelas,
Jenny anak yang pendiam dan susah diajak berbicara. Misalnya seperti saat guru memanggilnya untuk maju ke depan atau mengerjakan soal. Jenny pasti bilang, "Tidak bisa, Pak." Namun seiring berjalannya waktu, Jenny mulai sedikit menunjukkan perubahan. Anak perempuan yang awalnya pendiam ini kini mulai berani bertanya dan maju mengerjakan soal di depan kelas. Saat sepulang sekolah, ketika 3 orang kakak Jenny membantu ayah dan ibunya menyadap karet di kebun, Jenny bertugas menjaga adiknya yang paling kecil. Jenny juga tidak lupa untuk membereskan rumah. Anak asli Nias ini bercita-cita untuk menjadi guru, agar kelak ia dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di desanya. Perubahan yang terjadi pada Jenny tidak terlepas dari peran guru-guru pedalaman yang dikirimkan Tangan Pengharapan dengan misi memberantas kebodohan di daerah pedalaman. Seperti almarhum Deandro Purba, salah satu guru pedalaman terbaik yang pernah dimiliki oleh Yayasan Tangan Pengharapan. Deandro ialah potret pahlawan tanpa tanda jasa, di mana ia rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan lebih memilih hidup serba terbatas di pedalaman. Penempatan pertamanya ialah di desa Samiri ini. Menurut guru yang berasal dari Sumatera Utara ini, menjadi guru di FLC Lolomoyo Samiri merupakan suatu kebanggaan baginya. Karena Deandro melihat mereka memiliki niat belajar yang tinggi dan kemauan untuk bersekolah. Tapi sayang, niat mereka harus dibayar dengan ketidakaktifan guru di sekolah. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan berhitung. Dan itu terjadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Halo, nama saya Deandro Purba. Saya ditempatkan di SDN Lolomoyo Samiri. Awal saya sampai di SDN Lolomoyo Samiri, saya merasa kaget dan terkejut. Kenapa saya bilang kaget dan terkejut? Karena kondisi sekolah dan kondisi tempat tinggal guru pedalaman di SDN Lolomoyo Samiri sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena tinggal bisa dibilang di tengah hutan dan hidup tanpa adanya listrik. Dengan kondisi seperti itu pasti menjadi tantangan berat bagi saya, karena memang ini kali pertama saya merasakan hidup seperti ini, hidup tanpa listrik dan tinggal bisa dibilang di tengah hutan dan jauh dari warga. Justru ini menjadi tantangan terberat bagi saya. Tapi ini tidak menjadi patah semangat saya, karena memang dari awal saya sudah niat menjadi guru pedalaman dan sudah niat mengabdi di pedalaman dalam kontrak satu tahun lebih. Saya sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Nias ini, dan saya juga merasa tergerak juga dengan kondisi anak-anak di sini yang sangat tertinggal dengan dunia pendidikan seperti di kota gitu. Pengalaman membekas yang paling saya rasakan itu di sini ada satu keluarga, ada abangnya di kelas 6, ada juga adiknya di kelas 4, 2 orang, sama di kelas 2 1 orang. Mereka itu semua sama sekali kondisinya sangat bisa dibilang memprihatinkan. Terus kenapa saya bilang memprihatinkan? Yang pertama, mereka sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Yang kedua, mereka kayak kekurangan gizi gitu. Terus yang ketiga, kalau mereka diajak ngomong itu tidak bisa, sangat susah dilakukan pendekatan. Di situ saya sangat merasa prihatin. Kenapa mereka 4 orang bersaudara bisa begitu semua gitu, Pak. Jadi di situ saya merasa iba gitu dengan mereka berempat gitu. Kalau kenapa mereka bisa abang adiknya semua sama begitu sifatnya gitu. Sama rata tidak tahu bahasa Indonesia, dan sama sekali tidak tahu, bisa dibilang sangat tertinggal sekali gitu. Saya selalu mendekatkan diri kepada yang 4 orang ini tadi. Saya kalau mengajar di kelas, saya selalu berusaha mendekatkan diri kepada mereka, ya mengajak mereka supaya istilahnya hal kecil pun bisa dilakukan, membuka buku. Yang awalnya mereka tidak bisa membuka buku seperti di kelas 4. Saya selalu mendekatkan diri kepada dia supaya hal sederhana pun bisa dilakukan, hal yang baik, contohnya membuka buku aja gitu.
yang sama sekali dia datang cuman tidur. Pengalaman yang saya membuat paling suka anak-anak, ada beberapa anak-anak yang sangat ini, kan saya mengajar matematika, jadi ada beberapa anak-anak yang sangat senang gitu belajar matematika. Dan kalau pasti ditanya, kamu belum mau belajar apa? Saya mau belajar matematika. Ada beberapa anak kelas 6 sama kelas 5. Jadi mereka kalau mau belajar matematika itu mereka sangat senang gitu. Jadi kalau saya belajar matematika pasti mereka cepat nangkap dan semangat gitu. Itu sih yang membuat saya tetap semangat dalam mengajar gitu. Walaupun memang banyak juga anak-anak yang tidak suka dengan matematika. Terkadang saya juga kemarin merasa kasihan dengan anak-anak. Gimana ya? Kemarin mereka sampai kepingin beli kue itu, terus mereka sampai ngutang gitu bang. Terus kemarin mereka minta sama saya, minta Pak belikan kue. Situ saya merasa kasihan, ya udah saya belikan beberapa anak. 501. Itu pun anak-anak kan di sini tidak bawa uang jajan sama sekali. Mereka tidak dikasih uang. Kalau perkembangan yang saya lihat, anak-anak sudah banyak yang tahu berbahasa Indonesia. Yang kedua, anak-anak yang dulunya, yang awal saya masuk 9-4 pun mereka tidak tahu. Sekarang mereka dalam hal pengurangan yang contohnya pinjam meminjam pun sudah bisa gitu. Terus masalah sikapnya, waktu saya pertama datang mereka kurang kalau melihat sampah itu, mereka kadang membiarkan saja. Tapi setelah kurang lebih 5 bulan ini saya lihat mereka memang nggak semua, tapi ada beberapa yang kalau mereka lihat sama pasti mereka langsung kutip gitu. Terus masalah kuku sama rambut, kurang lebih 5 bulan ini mereka sudah rajin membersihkan kuku mereka dan khususnya laki-laki merapikan rambut mereka gitu. Kan kemarin kami bilang kalau mau ke sekolah harus mandi, dan saya lihat juga mereka sebagian walaupun nggak semua sudah mandi sebelum ke sekolah. Banyak pelajaran hidup yang sudah Deandro dapatkan baik suka maupun duka. Mengajarkan dia tentang sebuah kesabaran. Sabar dalam membimbing dan mengajar mereka. Sabar menghadapi mereka yang tidak bisa membaca dan berhitung. Mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sabar menghadapi segala kondisi yang serba kekurangan. Semuanya itu hanya bisa dilalui dengan kesabaran dan niat yang tulus. Deandro tetap semangat melayani dan membimbing mereka agar bisa membaca, berhitung, dan berbahasa Indonesia. Kesabarannya membawa hasil yang baik. Perubahan demi perubahan terjadi, meskipun tidak keseluruhan. Bagi Deandro, yang terpenting adalah menjadikan anak-anak ini pemimpin di masa depan. Bangsa ini harus dipimpin oleh pribadi yang berkarakter. Dan bukan mustahil beberapa di antaranya lahir dari pedesaan seperti Desa Samiri ini. Dengan tidak putus sekolah menjadikan masa-masa belajar itu indah. Karena pendidikan adalah jembatan masa depan dan eskalator perubahan. Semoga apa yang telah almarhum Deandro berikan dalam kemajuan pendidikan bersama Tangan Pengharapan di Desa Samiri akan membuka jalan terang bagi masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Jalan terang dari Desa Samiri untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.